berdasarkan sungai dan klasifikasinya. Video ini bertujuan untuk mengenalkan pengertian sungai, klasifikasi sungai, dan penampakannya langsung di alam. Simak terus sampai akhir ya. Dadah! Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Vanita. Kali ini kakak mau bahas tentang klasifikasi sungai. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan beberapa sungai yang terkenal di Indonesia seperti Sungai Bengawan Solo, Sungai Kapuas, dan Sungai Musi. Nah, kalian sudah tahu belum sih apa itu sungai? Jadi, menurut peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011, sungai merupakan alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran beserta air di dalamnya yang mengalir dari hulu hingga ke hilir. Sungai dibatasi sempadan di kanan dan kirinya. Teman-teman sudah tahu kan apa itu sungai? Selanjutnya, sungai itu dibedakan menjadi beberapa berdasarkan klasifikasinya. Ingin tahu nggak? Simak yuk! Nah, untuk klasifikasi yang selanjutnya yaitu klasifikasi sungai berdasarkan morfologinya. Berdasarkan morfologinya, sungai dibedakan menjadi 4, yaitu sungai straight, sungai meandering, sungai breder, sama sungai anastomosis. Untuk sungai straight sendiri merupakan sungai yang berada pada topografi yang terjal dan memiliki aliran arus yang kuat dan deras. Yang kedua yaitu sungai meandering. Sungai meandering merupakan sungai yang memiliki aliran yang berbelok-belok atau yang berkelok-kelok. Untuk sungai breder sendiri merupakan sungai yang memiliki arus aliran yang sangat lambat dan ada beberapa batuan di sekitar sungainya. Sungai anastomosis sendiri merupakan dua aliran sungai yang bertemu pada satu titik yang sama dan menyebabkan adanya aliran sungai yang baru. Selanjutnya, kita akan belajar klasifikasi sungai menurut usianya. Sungai menurut usianya terbagi menjadi 3, yaitu sungai muda, sungai dewasa, dan sungai tua. Yang pertama yaitu sungai muda. Sungai muda merupakan bentuk awal alur sungai yang terbentuk di permukaan tanah oleh aliran air. Sungai ini memiliki ciri-ciri, biasanya bentuknya seperti huruf V, kemudian bentuk sungai tidak beraturan dan terbentuk menjadi beberapa bagian. Bagian tertentu mudah tererosi dan bagian lainnya tidak. Contohnya yaitu sungai yang ada di pegunungan dan anak-anak sungai yang terbentuk oleh aliran permukaan. Yang kedua yaitu sungai dewasa. Sungai ini memiliki ciri-ciri sifat lembah sungai yang sudah cukup lebar, kemudian dasar sungai relatif datar, lalu sedimen bergradasi karena waktu sedimentasi yang berbeda-beda, kemudian bantaran sungai relatif sempit. Yang ketiga yaitu sungai tua. Sungai ini memiliki ciri-ciri lembah sungai yang lebar, kemudian kemiringan dasar sungai yang relatif landai akibat proses erosi di hulu sungai yang menyebabkan sedimentasi pada sungai ini menjadi banyak. Kemudian meander dan panjang meander masih cukup sempit dibandingkan dengan lembah sungainya. Lalu ciri selanjutnya adalah di pinggir-pinggir sungai ini terdapat tanggul alam dan juga rawa-rawa. Sekarang kalian sudah tahu kan apa saja klasifikasi sungai berdasarkan usianya. Nah, dan kemudian klasifikasi sungai dapat dibedakan pada debit airnya. Yang pertama adalah sungai permanen. Sungai permanen sendiri adalah sungai yang memiliki debit permanen, yaitu pada musim kemarau maupun musim hujan memiliki debit yang sama. Kemudian ada sungai periodik. Sungai ini pada musim hujannya memiliki debit yang tinggi, sedangkan pada musim kemarau debitnya akan menurun
tengahnya. Yang ketiga, ada sungai episodik. Sungai ini hampir sama dengan sungai periodik, namun perbedaannya terdapat pada debitnya. Debitnya lebih sedikit daripada sungai periodik. Yang keempat, ada sungai Evernal. Sungai ini hanya akan dialiri air hanya saat ketika hujan. Saat hujan selesai, sungai ini akan menjadi kering kembali. Halo teman-teman, selanjutnya sungai juga dapat diklasifikasikan menjadi 8 jenis sesuai bentuk pola alirannya. Yang pertama adalah pola aliran dendritik. Pola ini memiliki bentuk sepanjang sungai menyerupai garis pada penampang daun. Pola ini dikontrol oleh hidrologi yang homogen dan pendapatan sungainya dikontrol oleh jenis batuannya. Yang kedua ada pola aliran anomal. Pola ini biasanya ditemukan pada struktur batuan-batuan. Umumnya pola ini membentuk garis lurus sejajar dengan struktur batuannya yang ditandai dengan bentuk sungainya yang saling tegak lurus. Yang ketiga ada pola aliran piramid. Pola aliran ini adalah pola aliran yang pada mula arah sungainya membentuk struktur lancip terhadap induk sungainya. Pola ini biasanya ditemukan pada bukit-bukit yang memiliki struktur lereng tajam. Yang keempat ada pola aliran trellis. Sesuai namanya, pola ini memiliki bentuk seperti pagar yang dikontrol oleh struktur geologi lipatan sinkline dan lipatan antikline. Pola ini biasanya membentuk pola yang sejajar mengikuti kemiringan lerengnya dan tegak lurus terhadap arus utamanya. Yang kelima ada pola aliran anular. Pola ini merupakan bentuk variasi dari pola aliran beraliran radial. Pola ini biasanya ditemukan pada daerah dom atau aliran stadium akhir yang juga terdapat sungai konsekuen, subsekuen, obsekuen, dan resekuen. Yang keenam ada pola aliran paralel atau sejajar. Pola ini biasanya ditemukan pada daerah yang sangat luas dengan kemiringan yang curam. Nah, kemiringan tersebutlah yang menyebabkan saluran sungai menjadi lebar sehingga air dialirkan ke titik terendah. Pola ini biasanya ditemukan pada daerah pantai yang masih muda dengan lereng terjal yang menghadap ke laut. Selanjutnya ada pola aliran radial sentrifugal. Pola ini memiliki pola aliran yang menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu seperti puncak gunung. Pola ini biasanya ditemukan pada penampakan alam yang memiliki daerah cembung. Selanjutnya ada pola aliran radial sentrifugal. Pola ini merupakan kebalikan dari pola aliran radial sentrifugal, yaitu aliran airnya mengarah ke sebuah cekungan atau depresi yang besar. Itu tadi merupakan 8 jenis klasifikasi sungai berdasarkan pola alirannya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bentuk penampakan langsung dari Sungai Cemoro. Cek itu. Sungai ini berada di perbatasan antara Kabupaten Sragen di sebelah utara dan Kabupaten Karanganyar di sebelah selatan. Bila dilihat berdasarkan bagiannya, sungai ini merupakan sungai bagian tengah. Bisa kita lihat dari erosi secara horizontal dan vertikal. Untuk erosi horizontalnya bisa dilihat dari erosi di bagian bantaran sungai. Terus ciri yang kedua bisa dilihat dari arus sungainya yang tidak begitu deras. Untuk ciri yang terakhir yaitu sedimentasinya yang tidak begitu banyak. Sungai Cemoro termasuk sungai dengan jenis sungai tua. Untuk mengidentifikasi sungai berdasarkan jenis usianya dapat dilihat langsung dari banyaknya bagian yang tererosi dan mendering atau kelokan sungai. Berdasarkan debit airnya, Sungai Cemoro termasuk dalam jenis sungai periodik, yang mana pada musim hujan debit airnya akan melimpah, sedangkan musim kemarau debit airnya akan berkurang, tetapi tidak sampai kering. Berdasarkan morfologi sistem sungainya, sungai ini, Sungai Cemoro, masuk dalam jenis sungai bermender atau berkelok. Mendering atau kelokan sungai bisa terjadi pada wilayah yang memiliki kemiringan lereng yang cenderung datar dan material penyusunnya yang lunak. Kamu lagi ngapain? Aku mau mencuci wajahku. Mataharinya sangat terik. Aku gerah. Tidak boleh. Air di sini memiliki warna hijau yang pekat dan juga bergalu, jadi tidak bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari, baik itu muka, mandi, atau aktivitas lainnya. Bisa dilihat juga di sekitar sini ada banyak sampah. Jadi jika kamu masih menggunakan air ini,
Tapi yang satu itu tidak boleh.